warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys dan selamat datang. Perkenalkan saya Putri Aprilia dengan NIM 45222099. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi nonverbal. Sebelum kita memasuki materinya, ada sebuah kutipan motivasi dari Catherine Pulsifer, yaitu komunikasi adalah salah satu keterampilan terpenting yang kamu butuhkan untuk kehidupan yang sukses. Nah, bagi teman-teman yang tahu makna dari kutipan motivasi tersebut, silahkan komen di bawah ya. Adapun pokok pembahasan yang ingin saya jelaskan pada materi komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama, pengertian komunikasi nonverbal, yang kedua, bentuk komunikasi nonverbal, yang ketiga, contoh bahasa tubuh, yang keempat, ada komunikasi bahasa paragraf, yang kelima, ada hal-hal penting dalam komunikasi nonverbal. Kita memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata atau bahasa seperti komunikasi lisan atau tertulis, di mana komunikasi nonverbal ini hanya menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, kontak fisik, sentuhan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya ada hal-hal penting dalam komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama, komunikasi nonverbal lebih tua daripada komunikasi verbal. Orang yang terampil membaca pesan nonverbal orang lain disebut intuitif, sedangkan yang terampil mengirimkan disebut ekspresif. Selanjutnya ada pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh dalam komunikasi. Selanjutnya, kebanyakan isyarat nonverbal tidak bersifat universal, melainkan terikat oleh budaya sehingga kita harus mempelajarinya lagi. Nah, di sini ada bentuk komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama sentuhan. Di mana yang dimaksud dengan sentuhan di sini yaitu bersalaman, menggenggam tangan, cipika-cipiki, sentuhan di punggung atau mengelus-ngelus. Selanjutnya ada gerakan tubuh. Dalam komunikasi nonverbal, kinesik atau gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Di mana yang dimaksud di sini yaitu kontak mata, karena apabila kita lebih fokus untuk memperhatikan orang yang kita temani berbicara, orang tersebut akan terkesan beranggapan bahwa eh, kita sangat fokus dalam berkomunikasi dengan dirinya. Nah, selanjutnya di sini ada vokalik ya atau paralanguage. Vokalik adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara bicara, di mana contohnya di sini adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Di mana apabila kita berbicara dengan seseorang tapi kita berbicara itu sangat cepat, maka orang ini akan susah mengerti apa maksud atau apa sih yang kita jelaskan, apa sih yang kita sampaikan ke mereka, begitu. Di sini ada lagi beberapa contoh bahasa tubuh, yaitu penampilan. Mengapa begitu? Karena orang lain atau orang yang apabila kita pertama kali bertemu dengan orang, pasti yang pertama kali mereka lihat adalah penampilan kita. Nah, mengapa? Karena bentuk citra diri yang terpancar dari diri seseorang dan juga merupakan sarana komunikasi antara seorang individu dengan individu lain. Yang kedua ada ekspresi. Nah, ekspresi adalah mengungkapkan atau proses menyampaikan sesuatu, menyatakan maksud atau perasaan seseorang. Ekspresi juga mempunyai arti, pandangan, atau raut wajah seseorang yang memperlihatkan perasaan seseorang. Di ekspresi ini, apabila kita merasa senang, kita harus tersenyum. Jangan sampai kita merasa senang tapi raut wajah kita atau ekspresi kita merasa sedih. Kan itu tidak akan membuat komunikasi kita dengan orang itu akan baik.
Nah, selanjutnya di sini ada kontak mata atau eye contact. Nah, kontak mata adalah kejadian ketika dua orang melihat mata satu sama lain pada saat yang sama. Kontak mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang disebut akulesik dan memiliki pengaruh yang besar dalam perilaku sosial. Seperti yang saya sebutkan tadi, apabila kita memperhatikan seseorang dalam menjelaskan sesuatu atau menyampaikan informasi, maka terkesan kita sangat memperhatikan atau fokus mendengarkan apa yang orang lain sampaikan. Selanjutnya di sini ada senyum. Dalam berkomunikasi, senyum adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal juga. Dengan melihat orang tersenyum, kita juga tahu apa yang sedang mereka rasakan. Bisa sedang bahagia, bisa sedang malu-malu, atau bisa juga sedang meremehkan lawan bicara. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa apabila kita merasakan bahagia, kita pastinya akan tersenyum. Tidak mungkin kita merasa sedih tapi kita tersenyum. Selanjutnya ada di sini komunikasi bahasa paragraf. Nah, komunikasi bahasa paragraf adalah aspek nonverbal dari kata-kata yang diucapkan. Bahasa paragraf juga memiliki contoh, yaitu yang pertama suara, kecepatan berbicara, pengucapan, logat, penekanan, dan diam. Di mana contohnya di sini logat, apabila kita bertemu dengan orang baru dan dia menggunakan logat yang berasal dari daerah mereka. Sedangkan kita tidak mengetahui atau tidak mengerti apa sih makna dari logat tersebut. Selanjutnya ada contoh penerapan komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya tahu di sini yaitu apabila kita ingin berangkat ke sekolah atau ke kampus, pastinya kita akan bersaliman atau berjabat tangan dengan orang tua kita. Nah, dengan itu kita telah melakukan penerapan komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.